Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Saputra dengan NIM 1521110683067. Saya dari destinasi pariwisata kelas Par 2 Universitas Airlangga. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa itu culture shock dan contoh dari kasusnya. Oke, jadi selanjutnya, yang pertama latar belakang, kenapa culture shock itu bisa terjadi. Jadi sebelumnya pengertian culture shock itu sendiri adalah salah satu permasalahan yang paling sering dialami oleh individu yang menghadapi budaya asing. Permasalahan yang sama juga dialami turis yang berwisata ke luar negeri. Gegar budaya atau culture shock adalah perasaan heran atau terkejut ketika individu dihadapkan pada sesuatu yang asing atau tidak dikenal sebelumnya. Gegar budaya terjadi karena adanya perbedaan antara dugaan atau harapan individu dengan kenyataannya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, pengertian culture shock menurut para ahli. Rogers dan Stanford pada tahun 1999 mengungkapkan bahwa gegar budaya disebabkan oleh ketidakmampuan menanggulangi atau mengatasi lingkungan budaya yang baru, merespons stimuli yang tidak biasanya, menghadapi gaya hidup, dan mengerjakan sesuatu yang berbeda, serta mengajukan pertanyaan dan mengenal makanan. Jadi hal-hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi saat orang-orang mengalami culture shock. Kemudian yang kedua ada Craig pada tahun 1979 dan 1977. Menurut Craig, gegar budaya terjadi ketika individu yang mengunjungi suatu budaya asing kemudian mengalami kehilangan keseimbangan atau kehilangan tanda dan simbol-simbol yang sudah lazim digunakan dalam hubungan sosial karena ada perbedaan budaya. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis dari culture shock itu sendiri. Yang pertama ada role shock, yaitu disebabkan karena kurangnya pengetahuan individu tentang aturan bertingkah laku. Yang kedua ada language shock, yaitu disebabkan oleh masalah-masalah yang berhubungan dengan ketidakmampuan individu berbahasa asing sehingga tidak bisa berkomunikasi secara tepat. Kemudian yang ketiga ada culture fatigue, yaitu disebabkan oleh kelelahan pada individu yang berupaya menyesuaikan diri secara terus-menerus terhadap lingkungan budaya baru. Yang keempat ada transition shock, yaitu disebabkan oleh reaksi yang negatif terhadap perubahan dan penyesuaian diri terhadap lingkungan budaya yang baru, sehingga individu dapat melakukan interaksi secara efektif di dalam lingkungan yang baru. Yang kelima ada re-entry shock, yaitu disebabkan oleh kesulitan-kesulitan emosional dan psikologis yang dialami pada saat kembali ke rumah setelah berpergian ke luar negeri. Selanjutnya ada contoh dari kasus culture shock itu sendiri. Saya mengambil contoh apakah dari situasi saat ini judulnya apakah pembelajaran jarak jauh memicu terjadinya culture shock pada mahasiswa atau peserta didik. Jadi latar belakang atau penyebabnya, fenomena pembelajaran jarak jauh ini menyebabkan peserta didik atau mahasiswa berada pada tahap yang krisis. Hal tersebut dapat ditandai dengan perasaan dendam dan jenuh yang disebabkan oleh kegiatan belajar mengajar yang secara signifikan mengalami perubahan dari tatap muka menjadi daring hingga metode hybrid terus berubah-ubah menyesuaikan kondisi yang terjadi. Hal ini tentunya membuat peserta didik atau mahasiswa secara terus-menerus harus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan suasana pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian tidak hanya itu, dunia digital dijadikan sebagai suatu alternatif dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, yang menuntut seluruh instrumen dalam proses pendidikan harus mampu dan siap menggunakan teknologi. Sementara itu, tidak semua peserta didik ataupun orang tua sebagai pendukung mampu memfasilitasi dan menggunakan perangkat teknologi, sehingga menyebabkan sulitnya peserta didik atau mahasiswa ataupun orang tua itu sendiri mengenal pembelajaran online, metode pembelajaran, serta tata cara pengumpulan tugas melalui media online. Kemudian faktor yang berkolerasi dengan culture shock pada mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh itu ada 4. Yang pertama, ketegangan dalam penyesuaian psikologis.
Kemudian yang kedua ada merasa seolah-olah kehilangan teman dan kehilangan statusnya mereka atau krisis diri. Yang ketiga ada posisi personal serta peranan sosial. Yang keempat yaitu faktor ketakutan akan ditolak oleh kebudayaan yang baru, kebingungan dalam peran, identitas diri, nilai, dan kecemasan dan keterkaitan dengan adanya kebudayaan yang berbeda. Kemudian, fenomena culture shock pada peserta didik memang sangat berdampak negatif bagi kegiatan belajar peserta didik. Terlebih, peserta didik tidak mampu memotivasi dirinya sendiri untuk melaksanakan pembelajaran secara aktif. Akan tetapi, resiko tinggi yang disebabkan oleh virus COVID-19 mengakibatkan pembelajaran jarak jauh menjadi satu-satunya solusi yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar dengan alasan dapat meminimalisir dari penyebaran virus tersebut. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pemberlakuan peraturan ini sempat mengalami penolakan dari berbagai kalangan. Peraturan ini ditolak dengan alasan yang beragam. Keadaan culture shock pada peserta didik selama pembelajaran jarak jauh juga diduga akan berlanjut meskipun telah memasuki pembelajaran secara tatap muka. Kemudian hal ini selaras dengan beberapa pernyataan dari para pengamat pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, pentingnya dukungan orang sekitar dalam mengurangi dampak culture shock pada peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi yang pertama itu lingkungan keluarga. Tentunya harus dapat memahami adanya culture shock pada peserta didik selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Keluarga perlu mendorong aktivitas belajar peserta didik agar terhindar dari perasaan negatif seperti malas, frustasi, marah, dan sebagainya. Sudah seyogyanya atau semestinya keluarga memberikan didikan dan bimbingan bagi anaknya. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh, orang tua perlu memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk tetap bersemangat mengikuti pembelajaran. Dukungan yang diberikan dapat berupa dukungan moral maupun material. Adapun dukungan moral yang dapat diberikan kepada anak yaitu berupa perhatian terhadap kebutuhan psikis anak, yang meliputi kasih sayang, bimbingan, pengarahan, keteladanan, serta dorongan dalam menanamkan rasa percaya diri. Kemudian dengan dipenuhinya kebutuhan psikis, anak-anak diharapkan dapat memberikan semangat belajar. Sedangkan dukungan material itu sendiri dapat berupa fasilitas belajar yang menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh seperti alat gadget dan semacamnya. Terpenuhinya kebutuhan peserta didik tentu akan membuat mereka merasa berharga dan merasa diperdulikan serta nyaman. Selain itu, dukungan orang tua dapat membuat kenyamanan dan kesenangan tersendiri bagi kegiatan belajar mengajar walaupun suasana pada saat itu akan lebih sangat semangat dalam belajar. Itulah sebabnya hal tersebut akan membantu mahasiswa atau peserta didik dalam menumbuhkan motivasi belajar selama kegiatan pembelajaran jarak jauh berlangsung. Mungkin sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.